kepada bukti-bukti ya. Jadi kami menyampaikan berita ini kepada rekan-rekan media berdasarkan bukti, fakta hukum ya, bukan hanya berdasarkan lisan. Nah, kita sampaikan berdasarkan bukti yang tertulis, bukti-bukti yang ada, dan dari bukti-bukti yang kami dapatkan dari yang sudah diberitakan. Ini yang pertama mengenai motor yang dikendarain. Kami pertama ke peristiwa yang pertama mengenai motor yang dikendarai oleh salah satu rekan media kita ya. Ini bukan mau apa untuk memposisikan, tapi kita mau mengurai faktanya aja dulu ya. Jadi ini bukti rekan-rekan media nanti ada ini bukti bahwa motor yang dipakai oleh oknum wartawan A itu ini masih ada tunggakan di Mandiri Utama Finance. Nama pemberi fidusianya Dian Anggraini dengan penerima fidusianya PT Mandiri Utama Finance. Nah, ini ada history payment atau riwayat pembayaran. Nah, ini tenornya 31 sudah bayar di 15 angsuran. Menunggak sejak 24 September 2022 atas namanya Debbie Gunawan ya. Jadi atas namanya Debbie Gunawan dengan nomor kontrak 01 04 01 08 21 00 18 27 ya. Ini akte fidusianya ya. Jadi memiliki akte fidusia pihak Mandiri Utama Finance. Ini bukti bahwa rekan-rekan bisa ini atas namanya Debbie Gunawan dengan kendaraannya jenisnya NMAX tahun 2021 ya. Ini hutangnya masih 18.420.000 ya. Nih ya. Nanti rekan-rekan menerima. Ya. Kategorinya udah WO ya. Keterlambatannya 201 hari ya. Nah, oke. Kemudian ini motor inilah yang tadi yang F4490 FFW diganti dengan plat yang tertera di motornya tadi ya. B4316 KJI. Jadi plat F4490 FFW telah diganti di kendaraan dengan plat B4316 KJI yang dipakai oleh rekan kita Oknum Marwan itu ya. Nah, ini itu saya. Terus nah ini ya. Ini bisa kita bandingkan ya. Ini rekan kita yang memakai kendaraan tadi ya. NMAX B4316 KJI yang sebenarnya yang tadi ya. F4490 FFW ya. Oke, ini ya. Nah, nanti kita bandingkan dengan debitur yang dikontrak. Namanya Bapak Debbie Gunawan. Bapak bisa memperlihatkan ada perbedaan identitas atau rupa dari debitur dengan pemakai kendaraan yang sekarang ya. Nah, ini ya. Ini Bapak Debbie Gunawan, debiturnya Bapak Debbie Gunawan. Ini pemakai unitnya rekan kita dari media ya. Nah, mungkin itu dijelaskan ada video yang memperlihatkan rekan wartawan sudah menelepon orang meminta bantuan. Oke, yang kemudian, nah ini informasinya ada di handphone saya. Kategorinya untuk kendaraan yang dipakai rekan kita itu kategorinya unitnya sudah dioper alih secara sepihak kepada pihak ketiga. Kasusnya itu. Oke. Kemudian untuk kendaraan ya, ini kita masalah kendaraan dulu ya, fisik kendaraan ya kita bicarakan. Ini seperti yang sudah diliput oleh rekan-rekan media, ini Bapak Ali ya, pemakai kendaraan Bistreet dengan Honda Bistreet yang plat
palsunya berapa tadi bro? Hah? Plat N juga palsu. Ya. Plat palsunya berapa? 4289 FWC. B4289 FWC. Ini pemakai unit plat nomor yang tertera B4289 FWC. Jadi inilah pedagang nangka. Ini pedagang buah nangka ya Pak Ali. Aku bahwasanya kendaraannya telah lunas ditarik oleh Matel. Ini ya, oke. Nah, ternyata secara kita cek data internal kita ini nama debiturnya Aditya Rahman ini, bukan ini ya. Rekan-rekan bisa membandingkan ya. Ini pemakai unitnya yang bilang motornya motor lunas. Ini debitur aslinya. Nah, ini Bapak Aditya Rahman nih. Nah, ini KTP beliau Aditya Rahman. Beda ya dengan pemakai unit yang kemarin Honda Street ya. Nah, ini bukti yang kami ambil dari finance, Adira Finance ya. Nanti ada rekan-rekan dapatkan buktinya bahwa Aditya Rahman ini masih ada tunggakan WO sampai sekarang. Jadi sudah 3 tahun. Nah, kasusnya ini motornya hilang dicuri tapi tidak bikin laporan. Dia juga pengen motor itu kembali ke Adira karena namanya sudah di blacklist untuk melakukan pinjaman, tidak dapat karena terhalang sama motor dia yang hilang ini, yang ternyata ditemukan sama tim kolektor itu, gitu. Oke. Dan fidusianya juga, ini fidusianya. Jadi motor B-Street yang diduga telah dipalsukan sama Bapak Ali ini, yang dipakai dengan plat palsu ini ada fidusianya. Ada fidusianya dari Adira Finance. Oke. Laporan kehilangan itu laporan resmi atau pernyataan lisan? Pernyataan lisan Pak. Pernyataan lisan dari debitur bahwa motornya hilang saat di parkiran dan dia sampai saat ini memang belum membuat laporan. Dan dia sudah melaporkan ke pihak Adira supaya namanya tidak di blacklist. Tapi dari pihak Adira meminta kalau memang mau dihilangkan dari blacklist, motor itu harus kembali dulu ke Adiranya. Jadi kami di sini, kalau misalkan benar itu kehilangan, berarti kan ada indikasi itu yang motor dipegang sekarang itu yang begitu kan? Ya. Jadi dapat faktanya motor itu tadi motornya belum lunas. Motor itu ternyata hilang dari waktu dipegang debitur, motor itu hilang. Jadi patut diduga motor tersebut merupakan barang curian. Patut diduga. Dan yang kan ada 2 peristiwa tadi ya. Ya. Nah, yang peristiwa yang Pertama dan kedua itu yang pertama itu wartawan A dulu. Jadi riwayat kejadiannya itu setelah tim kolektor Alponces ini memberhentikan Bapak AG itu ya, inisial A, ini wartawan A, kemudian karena ada sedikit persisian di jalannya, kemudian karena menyebutkan bahwa dia itu dari rekan media, maka dikasih keringanan, kelonggaran untuk peristiwa itu lokasi TKP berbeda 5 meter dari kurang, ya. Dan tim kolektornya juga berbeda dan waktunya juga juga berbeda gitu loh. Jadi klarifikasinya gini, setelah mereka berpisah meninggalkan lokasi, rekan kita menemukan ada tim kolektor yang sedang melakukan penanganan motor yang tadi diduga palsu yang ternyata motor Adira Finance ini. Tapi tim kolektor ini tidak menghalang-halangi media dalam meliput itu, tidak menghalangi dan membiarkan, dan tidak menanyakan atau mengkonfirmasi kepada tim kolektor yang menangani motor B-Street yang milik pedagang buah nangka ini. Dan kemarin diasumsikan menghalangi dengan video yang
ada sedikit perselisihan di jalan dengan tim Alpon itu. Yang pertama dianarasikan ke situ, padahal tidak ada. Itu yang sumber dari klien-klien kami tadi. Jadi gini Pak, boleh saya terangkan begini. Pada saat kejadian pertama itu kan oknum wartawan A tadi itu kan dihentikan oleh rekan kita, teman-teman Martel lah, karena mereka melihat platnya sepatu diduga palsu, sehingga mereka curiga, mereka melakukan pengecekan. Setelah diberhentikan, ditanya, kan? Ditanya, kemudian ini dia tidak berkenan, kemudian dia berdasarkan informasi dari tim-tim Martel tidak berkenan, kemudian dia melakukan panggilan telepon. Kemudian datanglah temannya tadi. Oknum wartawan CS nih rekan kita. Videokan tadi saya tunjukkan tadi, ini wartawannya yang pakai plat palsu, diduga menggunakan plat palsu. Di videokan oleh teman-teman Martel. Jadi terjadi persenggolan itu ketika tim Martel ingin membawa oknum wartawan A ini ke kantor. Nah, tim Martel ingin naik nih ke atas nih, supaya dibonceng dengan oknum tadi itu. Oknum tadi itu nggak berkenan, kemudian dikeluarkanlah video oleh wartawan CS, dan begitu. Sehingga teman-teman bilang, udah bang, nggak usah video-video, nanti beda maknanya, kayak gitu. Ya sudah, kita ke kantor aja, kita selesaikan. Akhirnya disitulah tempat bersih tegang. Terjadilah namanya debat kusir lah di antara teman-teman dengan oknum tadi. Berarti video yang perselisihan di rame itu di media, berarti itu peristiwa pertama. Sudah yang pertama. Karena kalau ada, seharusnya kalau memang mereka meliput berita, mana proses video yang kedua? Ya, Kan tidak ada. Gitu loh. jadi tim kolektor yang berselisih paham dengan wartawan itu bukan tim kolektor yang menangani motor bisnis pedagang buah nangka itu. Ya, bukan, beda. Tim kolektornya lain. Itu tim Abraham CS. Yang berselisih paham itu tim Alpon CS. Jadi kita bedakan. Yang berselisih paham dengan media itu tim Alpon CS. Tim yang menanganin pedagang buah nangka dengan kendaraan motor bisnis itu tim Abraham CS ya. Beda tim Martel. Beda Gitu. tim, beda jarak, beda waktu, Nah, beda tempat. Beda tempat semua. Gitu loh. Jadi beda. Jadi saya ingin bantuan rekan-rekan media supaya beritanya berimbang, akurat dan tidak tidak berpihak. Ya ini kami mohonlah supaya kita ambil benang merahnya. Peristiwa sebenarnya seperti apa. Jadi jangan sampai ada pembiaran terhadap suatu berita yang menyesatkan opini masyarakat bahwa motor yang benar-benar menunggak angsuran dikatakan motor lunas, ya kan? Jadi debt collector lagi yang kena image buruknya. Kan debt collector juga punya hak dong untuk memberikan suatu klarifikasi yang fakta yang sebenarnya seperti apa, gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan. Ya. Satu pertanyaan bang, mungkin sedikit buat pencerahan masyarakat supaya ini juga diketahui masyarakat. Dasarnya debt collector, dasar hukumnya mencegah debitur bermasalah di dalam itu apa? Biar masyarakat paham. Ya. Jadi gini, terima kasih rekan-rekan. Jadi dasar debt collector itu untuk melakukan penanganan kendaraan yang bermasalah itu berdasarkan di data yang telah diterima oleh tim eksternal ini ya, debt collector tim eksternal, bahwa kendaraannya tersebut telah menunggak angsuran dan sudah tidak kooperatif dalam penanganan tim-tim internal. Tidak kooperatif, misalkan tidak kooperatifnya unitnya dialihkan ke pihak ketiga, unitnya di plat identitas kendaraannya dirubah platnya supaya menghindari pengejaran tim internal. Seperti jadi kategorinya kategori yang sudah bermasalah sangat berat untuk ditangani internal dan butuh pihak ketiga dan eksternal untuk mengembalikan aset perusahaan yang harus menjadi kembali ke perusahaan supaya itu bisa dapat diretur, dilelang untuk mengembalikan keuangan perusahaan finance yang sudah dirugikan karena pembayaran tidak lancar. Itu. Jadi sebenarnya
debt collector sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan dan perbankan untuk menyehatkan perusahaan pembiayaan itu supaya debitur-debitur yang bermasalah ini asetnya bisa kembali. Jadi perusahaan pembiayaan juga bisa sehat. Kalau perusahaan sehat kan bisa tetap berkelanjutan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kalau terus-terusan nasabah-nasabah bermasalah ini tidak ditangani, maka hanya menghitung waktu perusahaan pembiayaan ini akan tutup, bangkrut, tidak bisa memberikan bantuan pinjaman kepada masyarakat ekonomi lemah. Itu Pak. Jadi sangat penting. Jadi tolong rekan media bisa ini, jangan memberikan semata-mata memberikan oknum image buruk semua debt collector. Ada beberapa oknum debt collector yang bermasalah, yang melakukan mungkin kategorinya premeditasi apa-apa. Tapi sebenarnya tujuan maksud dan tujuannya itu benar untuk membantu perusahaan pembiayaan yang sudah bermasalah pembayarannya oleh debitur-debitur yang sudah tidak kooperatif itu, gitu Pak. Baik, satu lagi Bang, terkait tata cara di lapangan yang pada saat itu di sini sangat disoroti, yang mereka melakukan apa ya, image-nya kasar ya di bawah di lapangan itu. Seperti apa tuh pandangan dari selaku kuasa hukum? Jadi gini Pak, mohon maaf, memang beberapa debt collector atau istilah kami dari perusahaan itu apa ya, pekerja jasa penagihan ya, atau dia merupakan profesi itu memang karena latar belakang mungkin dari orang-orang seberang dengan dialog atau dialek logat yang berbeda mungkin dengan apa ya, ada logatnya keras ya dari ras suku Ambon, suku Batak, atau ras Palembang, atau apa. Jadi memang basic-basicnya rata-rata itu. Jadi memang secara bicara saja, dia mungkin logatnya keras, memang secara dari tempat kultur budaya mereka. Tapi sebenarnya untuk menyampaikan yang biasa-biasa aja gitu loh. Jadi mungkin pendengarannya atau penyampainya dirasa debitur keras, padahal memang orang-orang dari daerah-daerah Ambon memang gaya bicaranya seperti itu. Untuk mempertajam pertanyaan ini aja, sebetulnya kolektor itu SOP-nya seperti apa sih di lapangan? Jadi gini Pak, oke, untuk SOP, kalau yang ini jadi kita bedakan, SOP tim internal beda ya. Jadi ada dua, ada tim internal, ada tim eksternal. Jadi kalau tim internal itu SOP-nya melakukan kunjungan. Setelah ada somasi 1-2 dari pihak perusahaan pembiayaan, dia akan melakukan kunjungan ke rumah, melakukan penagihan angsuran. Apabila tidak ada penagihan, maka pengembalian aset. Itu SOP-nya. Kalau tim eksternal ini ada dua juga. Tim eksternal yang kunjungan setelah penanganan tim internal, dia kunjungan ke rumah. Ada yang tim eksternal melalui jasa Matel ini, dia hanya memantau fisiknya ada di lapangan untuk mengarahkan ke kantor finance atau perusahaan jasa penagihan. Jadi ada ke kantor finance, ada ataupun ke kantor jasa penagihan terdekat yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan, gitu. Untuk mengarahkan ke sana, di sanalah nanti diberikan edukasi atau penyampaian bahwa kendaraannya itu apakah bermasalah dengan angsuran atau memang sudah lancar. Kalau memang sudah lancar, silakan untuk menggunakan kembali kendaraannya. Tapi kalau ketika di lapangan kolektor itu apa dibekali dengan kartu kenal dan surat tugas. Jadi ketika mereka berkomunikasi dengan konsumen yang bermasalah ya bisa memperkenalkan diri. Jadi jangan sampai ada terjadi salah paham seperti ini. Jadi sebaiknya ini pembelajaran kepada masyarakat bahwa apabila masyarakat bertemu dengan debt collector atau tenaga jasa penagihan, tanyakan saja satu, kartu SPP-nya, sertifikasi profesinya. Kedua,
surat tugasnya. Ketiga, ID card-nya, ya kan, menunjukkan identitasnya. Keempat, nanti yang ini apa, masalah riwayat pembayarannya, fidusia itu nyusul di kantor. Paling dari di jalan untuk tim material itu 3, SPPI, ID card, sama surat tugas. Yang nyusul fidusia dan histori pembayaran yang tunggakan itu nanti lanjut di kantor karena tidak jalan. Dan ingat, pelaksanaan pengamanan asetnya itu bukan di jalan, jadi apabila ada debt collector yang melakukan penarikan kendaraan di jalan itu patut ditegur karena sifatnya mengarahkan ke kantor leasing finance terdekat yang bersangkutan atau ke kantor jasa ini ya yang belum terbiasa, kantor jasa penagihan, perusahaan jasa penagihan yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan, bukan itu Pak? Nah, jadi ada 2 yang khusus, perusahaan jasa penagihan yang khusus menanganin debitur dari perusahaan pembiayaan yang sudah bermasalah itu ya. Kadang-kadang ada yang di lapangan sudah ada yang 2 bulan juga udah datanya masuk ke kolektor eksternal. Itu prosesnya seperti apa? Mungkin lebih iya. Kalau di kadang-kadang 2 bulan udah masuk ke data di debt collector Pak, yang eksternal. Itu. Kalau masalah data itu kita belum tahu ya. Kalau kita sebenarnya data itu kita ngasihnya per SKP, jadi surat tugas. Ya. Kita ngasih surat tugas ke PT yang kita kerjasama dengan pihak finance, berbentuknya ST, surat tugas. Nah itu kita kasih ke eksternal jasa penagih yang sudah berjalan sama pihak finance. Itu sih. Terus yang berapa bulan yang masuk ke dengan 2 bulan sudah masuk kantor. Gimana? 2 bulan sudah masuk itu Mas ya. 2 bulan tidak melunasi pembayaran. Ini Bang, maksudnya yang berapa bulan yang udah masuk ke Mas ya? Jadi tergantung dari apa namanya, dari kasusnya. Kasusnya. Berarti nggak hitungan bulan ya? 2 bulan pun bisa. Ini tergantung kasusnya tadi Pak. Contoh kasusnya seperti apa? Ya tadi pindah tangan atau yang tadi sudah tidak kooperatif. Kita ketika internal masuk sudah tidak kelihatan unitnya, ya itu kita biasa eskalasi ke eksternal seperti itu. Jadi tadi Pak, case per case yang intinya debiturnya sudah tidak kooperatif. Jadi ada beberapa kebijakan perusahaan pembiayaan itu ada yang mengeluarkan data yang sudah di atas 2 bulan ditangani sama eksternal, ada yang sampai 5 bulan, ragam kebijakan. Ada yang mungkin dari pihak Adira Finance ini khusus mungkin yang sudah di atas 8 bulan seperti ini, itu dengan karena diberikan kepada eksternal gitu Pak. Ya, artinya poinnya bahwa debt collector tidak boleh merampas motor orang jalan. Dia hanya mengarahkan ke kantor. Bagaimana dengan kejadian yang udah yang sekarang ini sering terjadi? Yang tadi kan sudah saya jelaskan di pedagang buah nangka itu ya, yang motor listrik itu. Jadi motornya itu mau diarahkan ke kantor finance terdekat, tapi saat mau diarahkan malah ditinggal, tidak mau diajak ke kantor. Itu. Jadi belum terjadi proses eksekusi atau pengamanan aset karena ditinggalkan, tidak ada surat, tidak ada apa, belum ada serah terima. Jadi belum terjadi proses pengamanan aset karena tidak ada serah terima atau BSTK biasanya ya kita ya istilahnya BSTK. Jadi belum. Yang membawa kendaraan itu meninggalkan kendaraannya, tidak mau mengikuti arahan kolektor untuk ke kantor finance terdekat. Dan satu lagi terakhir kok bisa tadi kan bicara plat yang dipalsukan. Iya. Diduga palsu. Kok bisa? Ini pun nggak tahu itu. Berdasarkan data fisik ya Pak.
Jadi contoh sederhananya gini Bang Ijin. Jadi kan kelihatan nih mana plat polisi asli. Jadi kecurigaan awal itu dari plat itu dulu. Itu dulu awalnya. Ketika mereka menemukan kecurigaan, mereka akan mencoba mengecekkan, Fisiknya. dengan bertanya, kan begitu. Nah kadang-kadang disitulah proses salah paham yang terjadi. Cuman gitu kan, tadi saya belum jelas terkait dasar hukumnya dan kolektor menghentikan pengendara yang macet, debitur yang bermasalah, menghentikan di jalan itu dasarnya apa? Hukumnya yang jelas supaya masyarakat tahu. Dasar Polisi, tahu masyarakat bahwa itu tugas polisi. Jadi gini Pak, tadi kan udah kami jelaskan kepada rekan-rekan, dasar hukumnya itu kan ada data debitur yang tidak kooperatif ini Pak, itu dasarnya. Dan data-data kooperatif ini kan boleh karena perusahaan kan sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk menarik kembali asetnya yang sudah tidak dibayar oleh pemberi fidusia secara lancar. Itulah, ini kan hukum Pak. Ini kan ada ira-ira, pemberi jaminan fidusia ada ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini dasar hukumnya. Fidusia ini Pak, fidusia inilah sama kekuatannya dengan hak agunan ya. Kalau dia bentuknya objeknya rumah, hak tanggungan. Sama kekuatannya ini mempunyai hak eksekutorial. Karena di sini ada harta atau keuangan perusahaan pembiayaan di sini yang harus dikembalikan. Ini dasarnya Pak. Karena mereka mempunyai hak. Fidusianya ini mempunyai hak dia untuk ini. Bahkan mempunyai hak berdasarkan akte notarisnya mempunyai hak dan berdasarkan perjanjian mempunyai hak untuk mengalihkan kepada pihak ketiga. Begitu juga dengan peraturan POJK ya nomor 35 ya tahun. Kalau sukarela itu kan sukarela itu yang saya tangkap itu dari putusan MK. Untuk pelaksanaan harus ada yang debitur yang uang prestasi dan sukarela menerima. Tapi ini kan kasusnya udah beda Pak, bukan debitur rata-rata yang ditangani debt collector Matil nih. Rata-rata sudah bukan debitur, rata-rata bukan tidak pindah tangan sudah dipalsukan ini, rata-rata bukan debitur. Tidak, hanya persentasenya kecil lah yang masih di tangan debitur aslinya gitu. Ya artinya gini Pak, bahwa pihak leasing ketika itu mengetahui potensi itu ada uang prestasi segala macam, kenapa tidak melaporkan itu ke polisi bahwa itu orangnya udah nggak beres nih? Kenapa ke DC? Gitu. Mau jawab orang leasing? Kan bapaknya mengetahui bahwa ini dikuliah tangankan. Tingkat kemasukan ya kan? Pindah alamat. Tidak alamatnya orangnya sudah POJK nomor 35 itu tentang pengaturan perusahaan pembiayaan bisa mengalihkan kepada pihak ketiga itu pasal 48 itu pasal 48 ya nah, dasarnya Pak, dasarnya biar masyarakat tahu POJK. Mungkin bisa saya bantu yang POJK itu Bang. POJK itu bisa mengalihkan kepada pihak ketiga itu. Yang penting dia mempunyai sertifikasi profesi itu Bang. Boleh gitu. Dasarnya tadi kan pertanyaan kenapa tidak mengalihkan kepada minta bantuan kepada pihak kepolisian gitu ya maksudnya Bang Firman nih rekan. Ya pertanyaan boleh mengalihkan penugasan untuk ini kepada itu peraturan OJK itu nomor 35. Nomor Itu fidusia. Iya, itu fidusia. Sebentar Bang, kan bicara aksi fidusia ya. Berarti ada tanda tangan di saat ijab kabul. Kan tidak ada selama ini kita ambil motor kendaraan dulu biasanya hanya di rumah tanda tangan dan itu pun menurut saya bukan aksi fidusia ya, itu hanya perjanjian antara debitur dan kreditur aja. Ya itu kalau yang ditandatangani di rumah itu perjanjian kontrak Pak. Di situ udah ada, makanya masyarakat membaca semua. Di situ udah ada itu
surat yang harus yang telah ditandatangani itu mungkin pengalihan untuk tanda tangannya di notaris melalui ini pihak perusahaan, ada surat pelepasannya semuanya, karena ada beberapa item-item kontrak yang sudah ditandatangani debitur untuk supaya perusahaan memberikan pinjaman dana untuk penitipan BPKB atau pinjaman untuk kredit motor baru. Itu ada semua kontrak-kontraknya itu. Jadi sebenarnya kalau sesuai kontrak, Bang, itu udah beres semua, Bang. Kenapa? Karena secara kontrak itu debitur harus setiap bulan membayar angsuran sesuai tanggal jatuh temponya, dan apabila sudah melakukan keterlambatan itu debitur wajib membalikan kepada perusahaan pembayaran. Sebenarnya kalau berdasarkan kontrak atau undang-undang kesepakatan para pihak itu sebenarnya masalahnya udah beres, tapi iya, kontrak kan kebebasan berserikat, kebebasan ini kesepakatan itu kan mempunyai kekuatan hukum, Pak. Ya berarti tadi kan maksudnya undang-undang fidusia tersebut bahwa harusnya kreditur melaporkan itu pihak pengadilan untuk menangani permasalahan kredit macet tersebut atau kontrastasi lah. Kenapa sih lebih memilih ke DC daripada ke apa jalurnya? Kenapa milih ke DC nggak melalui penetapan? Saya kapasitasnya nggak berani jawab ya Pak ya, karena kan pencerahan masyarakat. Ya, kalau itu saya ketemu salah saya Pak. Legal. Itu bagian legal Pak. Lagi, Pak. Ya, jadi beliau ini. Saya datang ke sini cuma mau mengklarifikasi masalah yang data tadi. Ini Pak. Jadi kalau Bapak nanya itu ada bagiannya lagi. Itu bagian legal Pak, bagian legal Pak Firman. Kalau ini beliau ini hanya menerangkan tadi masalah ini, kendaraan bistrit tadi ya. Bistrit yang lagi diklaim motor lunas. Tips cara menghadapi DC nakal atau DC yang bermasalah. Nah, itu aja. Buat masyarakat. Mungkin Bang, saya bisa berikan tips. Tips pertama itu jangan pernah nunggak. Itu yang paling penting. Ya. Karena kalau udah nunggak pasti berhubungan dengan DC. Yang namanya DC ini kan juga mencari nafkah, Pak. Masing-masing itu DC ini kan punya kemampuan atau keilmuan yang tidak rata-rata, tidak sama gitu. Sehingga mungkin ada yang tamatan sekolah dia mungkin lebih cerdas, mungkin yang tidak tamatan mungkin dia lebih arogan mungkin ya. Ya itu cuma itu satu. Kedua, tanyakan surat tugas yang akan saya bilang. Tanyakan identitasnya. Ya. Saya pikir cukup itu saja. Nah, yang ketiga, satu lagi, jangan pernah oper alihkan kepada pihak lain. Kan kasihan orang yang menerima itu jadi korban juga sebenarnya. Jadi perbuatan debitur yang pertama, yang nakal tadi itu. Dia jual kepada pihak lain, mungkin pihak lain karena murah, dibeli. Nah, ketika dalam penanganan eksternal atau debt collector ditarik, dia merasa haknya dizolimi, padahal dia pun juga menzolimi orang lain. Gitu. Itu sekilas bisa saya sampaikan sebagai tips. Oke, tips juga buat DC. Tips bagi DC supaya tetap jalur SOP-nya secara benar. Kami harapkan kepada teman-teman DC yang bertugas melengkapi segala syarat-syarat yang sudah disepakati dalam istilah asosiasi kemarin. SPPI, sertifikasi profesi. Sertifikasi profesinya, identitasnya, kemudian surat tugasnya, kemudian tata bahasanya, gaya bahasanya, ya kan? Mungkin itu yang dilihat sebagai arogansi bagi ini. Ya mungkin kalau saya kan orang Sumatera Mas ya. Kita bicara kasar itu biasa. Jadi orang anggap kalau waktu kita ke Jawa ini kita ngomong dengan teman dianggap berat tekan. Padahal memang itu biasa sehari-hari begitu loh. Nah mungkin tadi ada perbedaan kultur yang membuat yang itu tadi merasa ini kok kasar banget kaget gitu loh. Yang dari perantauan juga masuk kemari juga merasa ini masih kampungnya gitu loh. Ya kan jadi susah juga kita. Tapi mungkin bisa kita sudah memberikan pelatihan Bang, makanya ada sertifikasi tadi. Ada sertifikasi. Artinya wajib mereka sebelum melakukan penindakan penagihan, mereka memberikan identitas mereka. Iya, wajib memberitahu saya dari sini. Dan si konsumen wajib menanyakan. Wajib. Jika tidak
tidak ada itu. Jika tidak itu, ya boleh abaikan saja. Atau ke kantor polisi terdekat. Jadi Pak Lesi. Pak Yusuf, Bolehkah satu orang menerima surat kuasa dikerjakan oleh 2-3 orang? kalau dari Tim, masa biasanya kan pihak ketiga ya. P3 diberikan kuasa untuk menarikan, lalu di Saya pernah baca bahwa di fotokopi sampai akhirnya banyak. boleh nggak? Kira-kira siapa? misalkan di PT saya gitu. Ya kan ke PT A ternyata yang ngerjakan orang lain. Kira-kira sah atau tidak? Bisa atau tidak? Kalau memang dari Pak Jokowi yang sebagai pihak ketiga ya. Ya. Nah, kan biasanya nih, misalkan Bapak kan yang terima kuasa langsung dari pihak pertama nih, kan, untuk melakukan suatu penarikan kendaraan bermotor yang menunggak. Nah, dari Bapak ini biasanya ada hard copy-nya yang asli. Nah, kadang-kadang nih sama teman-teman matalang di jalan ini dikopi lagi sampai akhirnya nyebar kemana-mana dan nggak tahu, dan akhirnya timbul oknum-oknum debt collector ini menyalahgunakan kendaraan tersebut di saat mereka sudah mengambilnya, dan saat pada akhirnya nggak nyampe ke kantor Bapak. Kalau boleh aja, kalau target. Ini masalahnya dari lesinya boleh. Kalau boleh aja. Itu penting dapat. Jadi kalau kita di perusahaan pembiayaan perusahaan jasa penagihan itu ada terdaftar anggotanya, Pak. Jadi kan dia bentuknya badan hukum. Jadi di POJK nomor 35 itu bahwa itu kan harus berbadan hukum ya untuk eksternal nih ya, pihak ketiganya itu. Nah, itu kan badan hukum berarti di badan ada orang-orangnya, siapa anggota-anggotanya itu, dan itu harus ber-SPPI semua. Jadi apabila PTCA yang diberikan kuasa berarti boleh dialihkan kepada anggotanya yang sudah terdaftar dan memiliki SPPI gitu loh. Nah, dan sini saya tegaskan kenapa mereka harus memiliki SPPI, karena di SPPI itulah ada ujian ya. Ada ujian yang 95% itu berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang kategorinya etika. Tata cara menghadapi konsumen, debitur. Bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia berjanji kepada debitur, bagaimana dia dalam mengamankan aset fidusia yang dari perusahaan pembiayaan itu. Jadi kalau mereka lulus berarti mereka memiliki secara akademiknya memiliki kemampuan untuk melakukan profesi penagihan gitu loh. Kelihatan itu mana punya sertifikat mana enggak gitu loh. Harus mengedepankan humanisme. Ya. Itu tetap. Ketika itu dilanggar, yang punya sertifikat tersebut berhak nggak PT mencabut itu? Berhak untuk memutus perjanjian mitranya, bahkan bisa masyarakat berhak kalau ada tindakan yang melanggar hukum silakan melapor kepada pihak kepolisian supaya diproses.